Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Tema kita pada pagi ini, dialah yang awal. Dialah yang awal dan yang maha tinggi. Kita sudah masuk kepada kisah sesungguhnya. Bahwa alam jagat raya ini, termasuk kita manusia yang kecil ini, didahului oleh banyak makhluk sebelum kita. Orang tua kita, kakek nenek kita, dan nenek-nenek moyang kita. Berakhirlah permulaan itu pada Nabi Adam dan Hawa alaihi wassalam. Tapi ternyata Adam dan Hawa ada lagi yang mendahuluinya. Bahkan tinggal di bumi ini ada makhluk yang lain bernama jin. Makanya ketika Allah Ta'ala ciptakan, kabarkan kepada malaikat untuk menciptakan satu makhluk lagi di muka bumi ini. Para malaikat bertanya kepada Allah. Mereka khawatir. Ya. Karena makhluk yang sebelumnya buat kerusakan di muka bumi. Artinya bumi dihuni oleh makhluk yang lain sebelumnya di kalangan jin dan di kalangan jin. Bahkan bumi ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala juga masih ada makhluk-makhluk yang lain yang mendahuluinya. Ada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang awal-awal lagi. Dan pada pertemuan selanjutnya kita sebutkan tentang awal penciptaan makhluk. Ya khawati fillah barakallahu fiikum. Terlepas dari khilaf para ulama, ada yang menyebutkan yang pertama kali diciptakan adalah pena dan ada yang mengatakan pertama kali diciptakan adalah arsy. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Lalu siapakah yang awal? Kalau makhluk yang pertama, besok kita kisahkan. Al-qalam atau arsy yang pertama. Berarti ada sang penciptanya. Siapakah yang awal? Allah. Makanya tema kajian kita pada kesempatan ini adalah dialah yang awal dan yang maha tinggi. Yang awal, dan kan kemarin kita sebutkan, wajibul wujud, wajib ada tanpa ada permulaan. Paham tu? Sebab kalau masih ada permulaan, kalaulah semua yang ada itu mesti ada yang mengadakannya, maka alam ini tidak terjadi. Kan kemarin kan enggak terjadi kan? Sudah kita sebutkan kemarin enggak terjadi. Tapi kaidah yang tepat adalah semua yang baharu ini, yang baharu ini, baharu namanya, maka semua yang hadis atau ya semua yang hadis ini ada yang mengadakannya. Dan zat yang mengadakannya itu tidak diadakan, tapi wajibul wujud, wajib ada dengan sendirinya. Baik. Faham? Maka huwal awwal, ialah Allah yang awal. Dan zat yang maha awal itu
Di mana? Di mana? Kita ini di bumi. Ada makhluk di atas kita lagi. Yang paling besar nampaknya awan, langit di atas sana ternyata ada. Ada makhluk di atasnya malaikat. Ada lagi langit seterusnya. Sampai ke langit yang 7 di atasnya ada lagi makhluk Allah. Ada Sidratul Muntaha. Ada Arsyur Rahman. Di manakah Allah? Aina Allah? Di mana Allah? Dan pertanyaan dengan pertanyaan Aina Allah? Ada syariatnya dalam agama kita ini. Jawabannya fis sama, di atas langit. Tapi bukan makna di atas langit berarti di bawah aras, tidak. Ini keliru. Makna fis sama di sini adalah di atas, yang tidak ada lagi makhluk di atas itu. Sehingga Allah Ta'ala juga berfirman di dalam Al-Quran Al-Karim, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Zat yang Maha Rahman, dalam surah Taha ayat yang kelima, Allah menyebutkan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, 'alal 'arsy istawa, zat yang Maha Rahman beristiwa di atas arsy. Maka tema kajian kita adalah dialah yang awal, dialah yang awal. Diganti dialah yang awal. Dan dialah yang maha tinggi. Dialah yang awal dan maha tinggi. Berarti awal. Tanpa ada permulaan. Tanpa ada yang menciptakan. Wajibul wujud, wajib ada. Dan dia pula maha tinggi. Faham tu? Dan fitrah manusia menunjukkan ketinggian Allah Ta'ala itu ada fitrahnya dalam diri kita. Baik. Ini temanya. Faham tu? Baik. Tentang Allah Al-Awwalu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hadid ayat yang ketiga. Tafadhal baca surah Al-Hadid ayat yang ketiga. Antum tengok dulu. Surah Al-Hadid ayat yang ketiga. Tafadhal baca. Ahsanta. Ialah yang awal dan dia pula yang akhir, yang zahir dan yang batin. Dialah Maha mengetahui akan segala sesuatu. Tayyib. Dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah saya sebutkan juga kemarin. Allahumma antal awwal falaysa qablaka syai', dalam riwayat Muslim. Ya Allah, engkau lah yang awal, tidak ada sebelummu sesuatu pun. Tidak ada sesuatu pun sebelummu. Wa antal akhiru falaysa ba'daka syai'. Ya Allah, dan engkau yang akhir, tidak ada setelahmu sesuatu pun. Wa anta zahiru falaysa fawqaka syai'. Engkau zahir, tidak ada satu pun di atasmu. Tidak ada lagi di atas itu makhluk, tidak ada. Wa antal batin falaysa dunaka syai'. Engkau batin, tidak satu pun yang lebih dekat darimu. Tayyib. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Allah Ta'ala huwal awwal, yang maha awal. Awalnya Allah sebelum adanya segala sesuatu. Dan tanpa permulaan. Itu camkan itu. Tanpa permulaan. Kalau masih permulaan, masih makhluk. Allah. Para talabatul ilmi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya penjelasan para ulama terkait hal ini ya seperti itu. Jadi perkataannya Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala, engkau adalah awal maka ada satu pun sesuatu sebelummu. Ya, terkait dengan hadis ini ya para ulama ya menjelaskan banyak hal di dalam kitab-kitab mereka. Ibnu Hajar, Imam Nawawi. Kata Ibnu Hajar, di sini terdapat dalil bahwa Allah ada sebelum segala sesuatu ada. Dan tidak ada sesuatu pun yang mendahuluinya. Kalau antum berpikir, kok tidak ada ya satu yang mendahuluinya? Antum telah berpikiran Allah seperti makhluk. Kalau masih ada awal, berarti baru makhluk itu. Nah, terbayang tak? Tidak terpikir sama kita Ustaz. Karena pikiran kita hanya memiliki database manusia. Makhluk. Kalau makhluk ini, ya ada awalnya.
Berarti pikiran kita masih pikiran makhluk kok. Makanya terkait dengan ilmu yang masuk atau sumber ilmu bagi otak kita itu, satu, ada benda yang serupa yang kita lihat, satu pernah kita lihat benda itu. Ini catat. Ada 3 sumber yang menjadi ilmu bagi kita. Satu, pernah kita melihatnya. Berarti yakin kita itu. Yakin kita, oh pernah saya lihat, oh mantap. Yakin saya memang pernah saya lihat. Kita bisa tidak melihat Allah? La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Kita tidak akan bisa mengidrak Allah, melihat Allah. Allah lah yang melihat kita. Faham itu? Berarti untuk melihat Allah tidak bisa kan? Jadi dari mana sumber ilmu kita tentang Allah? Melihat tidak bisa. Berarti kemungkinan yang kedua lagi, coba tengok dulu. Mungkin tidak yang kedua nih. Yang pertama berarti tidak mungkin. Yang kedua, ada benda yang serupa dengan itu. Oh yakin itu. Oh ini ya. Ini contohnya ini ya. Seperti inilah persis. Sekarang pertanyaannya, ada tidak yang serupa atau persis dengan Allah, ada tidak? Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Allah tak serupa dengan makhluknya. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Faham tu? Ngerti kalian ni? Ngerti ni? Berarti mungkin tak kita mendapatkan ilmu tentang Allah berdasarkan sumber yang kedua ni? Mungkin tak? Tidak mungkin, karena tidak ada yang serupa dengan Allah. Berarti dari mana lagi itu? Dari mana kamu dapatkan ilmu tentang Allah, Adin? Hah? Dari mana ilmu kamu dapatkan tentang Allah sehingga kamu yakin dengan Allah dan sifatnya? Kemungkinan yang ketiga. Dan itulah dia sumbernya dari kabar sadiqah. Dari info yang valid, dari sumber yang sahih yang sampai kepada kita. Beginilah tentang Allah dan segala sifatnya. Dari manakah sumber itu? Dari Nabi SAW. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Tidak ada yang diwahyukan Nabi kecuali tidak ada yang diucapkan Nabi melainkan hanyalah wahyu yang telah diwahyukan. Itulah sumber yang pokok, itulah sumber yang valid yang datang kepada kita dan sesuai dengan fitrah kita manusia pula. Faham tu? Dan Allah, makanya kita tahu tentang Allah, keberadaan Allah, sifat Allah. Kaedahnya apa? Kita beriman dengan nama dan sifat Allah sesuai dengan Allah dan Rasulnya. Kabarkan tentang diri dan keberadaannya. Karena memang otak kita ini tidak bisa dia. Bisa memikirkan tentang Allah, tidak bisa. Inna lil aqli haddun. Sesungguhnya mata, akal ini memiliki batasan. Kama anna lil basari hadd. Sebagaimana mata juga punya keterbatasan, begitulah akal. Faham tu? Mata kita tidak bisa melihat apa yang ada di sebalik tembok itu. Betul? Tak nampak kita. Jangankan yang di sebalik tembok, yang jauh aja sikit, tak nampak lagi tu. Mana tak nampak. Ditengok, oh cantik orangnya ni. Rupanya cigak dikasihnya jilbab. Dikira juga orang. Tahu kalian cigak? Beruk tu. Allahul musta'an. Para talabatul ilmi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak tahu kita. Padahal masih nampak namun jauh, tapi detailnya tidak paham kita. Begitulah keterbatasan mata kita. Makanya akal juga terbatas seperti itu. Terbatas akal kita. Para talabatul ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Ini nih, anna lil aqli haddun itu perkataan para ulama. Ini diantaranya perkataan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, lil aqli haddun yantahi ilaihi kama anna lil basari haddun yantahi ilaihi. Akal memiliki batasan sebagaimana penglihatan memiliki batasan. Ia tidak dapat memahami sesuatu yang berada di luar jangkauannya, sebagaimana mata tidak dapat melihat sesuatu yang berada di bawah tanah atau di balik tembok. Maka untuk itu, kita tidak bisa melihat di balik tembok, maka akal kita tidak bisa pula memahami tentang hal yang berkaitan dengan perkara gaib. Yang bisa terbayang di akal kita hanyalah yang masuk database-nya ke otak kita. Dikabarkan ada seseorang yang dia dulu sakit mata. Tiba-tiba dia sehat. Atau pernah matanya sehat, dia pernah didatangi ayam, masuk ayam ke kamarnya. Nah, setelah itu qadarullah dengan hikmahnya Allah, matanya tidak sehat lagi dan dia tidak bisa melihat lagi. Dan semua orang yang menyebut berita tentang ayam pada dia, yang terbayang di pikirannya hanyalah ayam yang pernah dia lihat itu. Mau ayam kampung, mau ayam hutan, mau ayam... Jadi kalau yang dia lihat itu adalah ayam yang ayam bangkok berkepala botak, misalkan ya. Walaupun disebut ayam hutan, yang terbayang di pikirannya yang ada database di otaknya itu, yang pernah dia lihat itu saja. Tidak masuk database-nya. Tidak terbayang sama dia yang lain itu. Walaupun diceritakan kepada dia, ayam hutan itu gini, Anda akan lengkap juga bayangannya. Ngerti itu? Bisa dipahami ini. Jangankan Allah, bidadari pun, gambaran kecantikannya itu tidak masuk akal kita. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan kecantikan bidadari kepada kita seperti apa? Ada yang tahu? Dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tulang sumsumnya saja terlihat dari betisnya. Tulang sumsumnya terlihat dari betisnya. Apa yang kata? Terbayang tidak kalian kalau kita gunakan logika database yang ada di otak kita? Terbayang tidak? Jangankan perempuan, laki-laki saja terlihat dari luar, dari apa namanya ini? Dari betisnya itu tulang sumsumnya. Terbayang tidak kira-kira? Ganteng tidak tuh? Hah? La ilaha illallah. Tulang sumsumnya terlihat dari betisnya. Baik, para talabatul ilmi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah bukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan sambungan hadisnya kepada kita, pusing kepala kita. Pusing kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan kepada kita itu karena kan walil mu'mini fiha zaujatan yuramuhu sukihima min wara'il lahmi minal husni. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, seorang mukmin akan mendapatkan nanti ada istri-istrinya yang sumsum betisnya yura mukhu sukihima.
yang terlihat sumsum betisnya min wara'il lahmi, dari sebalik dagingnya. Jelas nih kan? Namun Rasul menyambungnya minal husni, karena keindahannya. Gimana lah tuh? Sumsum betisnya terlihat dari sebalik daging. Sumsumnya itu, kalian ngerti maksud Ustaz? Terbayang nggak kalian kalau menggunakan logika atau database yang masuk kepala kita, menggunakan logika kita, database yang masuk ke kepala kita, enggak cantik itu. Sekarang coba bayangkan laki-laki, terlihat sumsumnya tuh dari sebalik betisnya ini, dari dagingnya tuh. Seperti apalah, mengerikan lah bentuknya. Betul nggak tuh? Atau kalian pernah lihat? Kalau dalam pikiran saya, mengerikan. Nggak terbayang, sebab nggak ada database di kepala saya. Walaupun mungkin ada sekarang ada ikan jernih ikan itu nampak tulang belulangnya sekalian, tapi nggak juga untuk manusia, nggak juga gitu. Tapi Rasul menyambung, dan hadis ini menyambung perkataannya, dan hadis ini adalah hadis hasan, hadis yang sahih, minal husni, karena kecantikannya. Berarti kalau seperti itu tidak terbayang sama kita karena tidak pernah kita lihat yang seperti itu. Tadi kan pernah kita lihat langsung, atau pernah lihat yang serupa. Ini tidak ada lagi, berarti kabar yang sadiq, kabar yang sahih. Fahim tuh? Maksudnya begitu. Antum ngerti? Ini sekarang saya sedang menjelaskan kepada antum bagaimana memahami huwal awwalu, ya Allah yang maha awal, ya Allah yang maha tinggi. Masya Allah. Para talabatul ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala, al-aqlu alatun, beliau menyebutkan akal adalah alat, wal ilmu nurun, dan ilmu adalah cahaya, dan wahyu adalah petunjuk. Nah, itu dia. Bahkan juga al-aqlu kal basari. Ya. Akal itu disebutkan bahwa akal itu seperti penglihatan. Wal wahyu kasyamsi, dan wahyu seperti matahari. Sebagaimana mata tidak dapat melihat tanpa cahaya matahari, demikian pula akal tidak dapat memahami kebenaran tanpa cahaya wahyu. Sebagaimana mata tidak dapat melihat kecuali dengan adanya cahaya matahari, maka demikian pula akal tidak bisa memahami kebenaran tanpa cahaya wahyu. Antum paham? Ngerti kalian nih? Kalau tidak ada cahaya matahari, cobalah malam gelap gulita. Tak ada pula rembulan, tak ada pula bintang. Nampak tak kita? Tidak akan nampak. Coba masuk dalam gua siang-siangnya, gelap dalam gua. Taib. Maka sebagaimana juga akal kita tidak bisa melihat kebenaran atau memahami kebenaran kecuali dengan adanya cahaya wahyu. Allahu Akbar. Sudah bisa dipahami ini? Ini sebagai keedah awal yang ingin saya sampaikan untuk memahami tentang al-awwalnya Allah, yang awalnya Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan ia adalah al-awwal wal akhir. Rasul juga sudah menyebutkan yang awal dan yang awal dan tidak ada sebelumnya satu pun. Sekarang tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Al-Karim tentang istiwanya Allah di atas arsy. Itu tidak hanya satu. Tidak hanya satu ayat saja, tapi ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang beristiwanya Allah. Yang pertama dalam surat Thaha. Ayat keberapa tadi? Ayat yang ke-7. Ayat yang ke-5. Ahsantum. Tentang istiwanya Allah.
Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Zat yang Maha Rahman beristiwa di atas arsy. Ini sangat jelas sekali. Yang kedua, dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-54. Dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-54. Di mana Allah Rabbul Alamin berfirman, "Inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy." Rabb kalian yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Kemudian dalam surah Yunus ayat ketiga, Allah menyebutkan Inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Yudabbirul amra. Allah beristiwa di atas arsy, ya, dan mengatur semua urusan ini. Yang keempat. Itu keempat ya. Dalam surah Ar-Ra'd ayat yang kedua. Allahu alladhi rafa'a as-samawati wa Allahu alladhi rafa'a as-samawati bighairi 'amadin. Allah meninggikan langit tanpa tiang yang kalian lihat. Tak ada tiang. Tarawnaha thumma istawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Kemudian surah Al-Furqan ayat yang ke-59. Alladzi khalaqa as-samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Ayat 59. Kemudian surah As-Sajdah ayat yang keempat. Allahu alladzi khalaqa as-samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Demikian juga Allah Ta'ala terangkan dalam surah Al-Hadid ayat yang keempat. Huwallazi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Ada berapa ayat semuanya? 7 ayat yang menjelaskan tentang istiwanya Allah di atas arsy. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa dalam surah Thaha ayat yang ke-5. Kemudian surah Al-A'raf ayat 54, Yunus ayat 3, Ar-Ra'd ayat 2, Al-Furqan ayat 59, As-Sajdah ayat 4, dan Al-Hadid juga ayat yang keempat. Ada 7 tempat Allah menjelaskan tentang Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tidakkah kita yakin? Allahu Akbar. Fahim tu? Jadi Allah Maha Tinggi. Allah Maha Tinggi. Baik. Kemudian kadang-kadang orang-orang yang melenceng dari manhaj dan akidah yang benar, ada-ada saja pertanyaannya. Ketika ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang keberadaan Allah, atau di dalam surah Hud ayat yang ke-7, wa huwal ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana 'arshuhu 'alal ma'. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Ini tulis dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-7. Dan sebelum itu arasy berada di atas air.
Ya. Sebentar ya. Ini ayat ya, bukan hadis. Baik. Sekarang pertanyaan orang-orang begini. Sebelum Allah Ta'ala menciptakan arasy, Allah berada di mana? Nah, itu jawabannya seperti apa? Kira-kira seperti apa jawabannya? Coba antum. Kira-kira gimana jawabannya? Sebelum Allah Ta'ala menciptakan arasy, di manakah Allah berada? Coba jawab. Tidak dapat jawabannya. Antum, tafadhal. Lagi. Tafadhal. Apa jawabannya? Sebelum Allah Ta'ala menciptakan arasy, di manakah Allah berada? Belum dapat. Baik, sebelum menjawab ini, perhatikan. Di dalam hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya. Kana Allah wa lam yakun syai'un ghairuhu. Allah ada dan tidak ada satupun selainnya. Nah, ini yang hadisnya. Wa kana 'arshuhu 'alal ma', dan arasy Allah di atas air. Wa kataba fi dzikri kulli syai'in wa khalaqa samawati wal arda. Kemudian Allah menuliskan segala Allah di mana kemudian dia menuliskan segala sesuatu di Lauhul Mahfuz dan dia menciptakan langit dan bumi. Berarti arasy Allah berada di atas air sebelum penciptaan langit dan bumi. Jika Allah wa lam yakun syai'un ghairuhu, Allah ada dan tidak ada satupun selainnya. Dan Allah menyebutkan penciptaan arasy. Pertanyaan orang-orang, sebelum Allah menciptakan arasy Allah di mana? Baik. Para talabatul ilmi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menjawab hal ini sungguh sangat jelas. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat ya, Muawiyah bin Hakam As-Sulami, apa riwayatnya? Riwayatnya Muawiyah bin Hakam As-Sulami tentang Aina Allah. Satu waktu Muawiyah bin Hakam As-Sulami marah kepada budak perempuannya. Lalu datang kesalnya. Ya, wajar. Marah kemudian datang kesal, itu tanda kita adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Lalu ikhwati fillah, dia ingin memerdekakan budaknya. Dibawanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam terlebih dahulu. Lalu sampai di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang ditanyakannya atau yang ditesnya seorang budak perempuan tersebut, apa kira-kira? Tentang Aina Allah,
Di mana Allah? Wa man ana? Dan siapa saya? Ini tes kelulusan budak berarti ini. Untuk dimerdekakan. Ternyata budaknya Muawiyah bin Hakam As-Sulami ini menjawab, Aina Allah fis sama', di atas langit. Allahu Akbar. Wa man ana? Siapa saya? Anta Rasulullah. Engkau adalah Rasulullah. Makanya berdasarkan hadis ini para ulama menyebutkan kepada kita disyariatkan untuk bertanya tentang Aina Allah, di mana Allah. Sayyidina Abdul Hakim bin Amir Abdad hafizallah taala itu menceritakan tahun 97 ya, seingat saya. Beliau hadir darasnya kajian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala di Masjidil Haram. Dan beliau Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah memegang mik dengan sangat lantang, beliau bertanya, Aina Allah? Jemaah di halaqah Masjidil Haram tersebut di hadapan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjawab, Fis sama'. Jawaban yang menggetarkan jiwa. Di atas langit. Ajib. Jadi di mana Allah? Fis sama', di atas. Jadi ketika ada yang bertanya, di manakah Allah sebelum ciptakan arsy? Dan tetap berada di atas ketinggian. Jadi makna, jadi kan jelas kan? Aina Allah? Apa jawabannya? Fis sama', di atas. Makna fis sama' di sini adalah al-ulu. Wartafa', tinggi. Tidak ada lagi makhluk yang lebih tinggi dari itu. Ajib. Tidak ada lagi makhluk yang di atas itu. Jadi maknanya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, zat yang Maha Rahman beristiwa di atas arsy, bukan berarti Allah butuh kepada arsy, tidak. Makhluk saja yang di atas belum tentu butuh di bawah. Langit saja tidak butuh di bawah. Tadi dalam ayat Al-Quran Allah menyebutkan bahwa penciptaan langit itu tanpa apa? Tanpa tiang. Tidak ada tiangnya. Bighairi amadin, tanpa tiang. Kan jelas itu. Allah menciptakan. Kalian lihatkah langit butuh kepada bumi? Tidak ada. Tidak ada. Langit butuh kepada bumi? Tidak ada. Kalau langit saja di atas bumi dan sementara langit tidak butuh kepada bumi, itu menunjukkan bahwa di atasnya Allah, ketinggian Allah, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, zat yang Maha Rahman beristiwa di atas arsy, betul-betul nyata dalam keyakinan kita. Allah tidak butuh kepada arsy. Makanya di atas Allah bukanlah sama seperti di atasnya buku ini. Buku di atas meja. Ini di atas makhluk. Di atas buku ini masih bisa buku lagi. Siapa? Di atas buku ini masih bisa handphone. Di atas handphone ini masih bisa lagi buku tangan saya. Bisa lagi di atasnya lagi makhluk yang lain. Bisa di atasnya lagi tanpa berkesudahan. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, zat yang Maha Rahman beristiwa di atas arsy, tidak ada lagi makhluk di atas itu dan Allah tidak butuh kepada arsy. Fahim tuh? Bisa dipahami? Allah Maha tinggi. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa Allah berada dalam tubuh manusia ini, itu keliru sangat. Besarnya arsy saja, besok kita akan bicara lagi tentang besaran arsy. Ajib. Malaikat pemikul, satu malaikat pemikulnya nanti di yaumul qiyamah, jarak antara cuping telinga dengan pundaknya berapa tahun? Hah? Berapa tahun? Berapa? 700 tahun perjalanan. Apakah sanggup dalam tubuh antum arsy? La ilaha illallah. Makhluk sebesar itu? Bumi tidak muat. Kursi aja sebesar cincin cuma arsy dibandingkan dengan kursi. Arsy seperti padang pasir yang demikian luas.
Mungkin tidak Allah berada dalam diri kita? Makanya makna ayat wa huwa ma'akum aynama kuntum, di mana ya Allah berada, dimanapun kalian berada, Allah bersama kalian. Iya, Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Itu kebersamaan ilmu, kudrah dan pengetahuan. Bersamaan ilmunya Allah. La ilaha illallah. Adapun zat yang Maha Rahman beristiwa di atas arsy, zatnya. Makanya ayat kan banyak wa huwa ma'akum aynama kuntum, ya Allah bersama, ya Allah bersama apa dalam surah Al-Hadid ini. Ini penting ini untuk dipahami. Jadi surah Al-Hadid itu sering kali digunakan ayat yang bagian terakhirnya itu wa huwa ma'akum aynama kuntum, ya Allah bersama kamu dimanapun kamu berada, untuk menunjukkan Allah bersama dengan zatnya dengan manusia ini menyatu. Padahal awal ayat itu bermula firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy." Ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Allah tahu apa yang keluar, yang masuk ke bumi dan yang keluar dari bumi, wa ma yanzilu minas sama, apa yang naik ke langit, yang turun dari langit, wa ma ya'ruju fiha, dan apa yang naik ke langit, baru wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Berarti kan jelas, berarti ya Allah beristiwa di atas arsy, tapi ilmunya bersama kita. Kudrahnya bersama kita. Faham tu? Allah yang menyebutkan keberadaan dirinya tentang istiwanya, dan Allah juga yang mengabarkan tentang ilmunya membersamai kita. Ajib. Dan kita tidak tahu. Secara hakiki mata kita tidak bisa melihat bagaimana dan seperti apanya. Maka para ulama membuat kaidah tentang istiwanya Allah tanpa takwil, tanpa dirubah-rubah maknanya. Tanpa pula ta'til, dinafikan. Tidak. Artinya ya sudahlah. Tidak hampa begitu saja, maknanya tidak ada. Tanpa tamsil, tanpa misal-misal, tanpa takyif, tanpa bagaimana-bagaimana. Tanpa tahrif, tanpa dirubah pula lafaz-lafaznya. Kita tidak tahu. Serahkan kepada Allah. Pokoknya kata Allah istiwa, dan mana istiwa maklum. Jelas. Istiwa. Tapi tidak seperti istiwanya makhluk. Barakallahu fikum. Selesai sudah pembahasan kita pada kesempatan ini, dan panjang terambil waktu antum. Huwal awwal, ialah Allah yang awal. Dan awalnya Allah. Allah wajibul wujud. Wajib ada. Ya. Tidak ada yang mengadakannya. Kalau masih pencipta itu masih ada yang mengadakannya, tidak akan terjadi makhluk ini. Dan Allah Ta'ala maha tinggi. Berarti kita ini hanya kecil di bawahnya. Ia Allah yang awal, dan Allah maha tinggi di atas. Ilmunya bersamai kita, kudrahnya bersamai kita. Di sinilah letaknya kita bisa bermuraqabatullah, merasa selalu diawasi Allah. Anta'budallah ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Melihat Allah seperti apa? Itu. Ingat, Ar-Rahmanu 'ala 'arsy istawa, dan zat Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Jika belum bisa kalian, fa innahu yarak. Allah senantiasa melihatmu. Antum bayangkan itu. Kita besar kayak gini, ada semut, kita di atas semut itu. Betapa kecilnya semut bagi kita. Ini Allah, arasnya saja begitu besar. Betapa kecilnya kita di hadapan Allah. Wajar. Tidakkah? Dari hal ini sudah bisa kita pahami? Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Semoga Allah Ta'ala berikan ilmu yang bermanfaat kepada kita, dan Allah berikan kemanfaatan pula kepada ilmu kita yang telah Allah ajarkan kepada kita. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.